Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini, setelah di video sebelumnya saya menceritakan alasan kenapa kok lanjut studi lagi, di video ini saya akan bercerita keluh kesah gimana sih rasanya lanjut S2. Tapi bukan berarti saya tidak menikmati ya, saya sangat menikmati. Cuma yang namanya orang hidup itu kan nggak selamanya mulus, nggak selamanya indah, nggak selamanya happy. Itu kan pasti ada yang namanya sad moment, ya gitu kan, dimana kita ngerasa aduh lelah gitu kan. Nah di sini tuh saya akan menceritakan apa aja sih keluh kesahnya gitu. Karena ketika saya lagi bareng-bareng sama orang itu seringnya gini, wah keren ya udah lanjut S2 gitu. Kalau nggak gitu ketika saya bareng-bareng sama teman-teman gitu, wah enak ya udah master. Aduh ya Allah, itu saya tuh ngerasa, kalian ngerasa enak ya, alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa sekali yang patut saya syukuri. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan studi lagi. Tapi semua itu tidak segampang itu ya teman-teman. Semua itu ada prosesnya. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba ada gula tanpa sebelumnya ngolah tebu dulu. Kalau itu, apakah mungkin tiba-tiba semeja ada masakan tanpa kita masak dulu atau kita beli dulu? Jadi semua itu pasti ada prosesnya. Di balik happy ending pasti ada sad moment yang akan kita lewati. Nah, setelah ini saya akan bercerita apa aja sih keluh kesahnya ketika lanjut studi. Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Sekali lagi saya ucapkan, bukan berarti ini ngedown minat kalian ketika kalian akan lanjut studi lagi, bukan. Hanya sharing aja, hanya bercerita saja. Apa aja sih keluh kesahnya? Oke. Yang pertama, memang benar, lanjut kuliah master itu kuliahnya mungkin hanya 2 atau 3 hari aja. Tapi untuk tugasnya itu rasanya kayak 7 kali 24 jam. Serius, itu yang saya rasakan banget. Jadi tugas-tugasnya itu nggak bisa yang kita sekali duduk kemudian tugas selesai. Itu jarang banget ada tugas yang seperti itu. Seringnya itu tugasnya membutuhkan long time, jadi waktu yang lama gitu untuk mengerjakannya. Apalagi saya itu tipe orang yang moody ya. Kalau untuk mengerjakan tugas itu benar-benar niat yang mateng. Jadi untuk mengerjakan semuanya itu butuh paksaan. Termasuk saya ngonten ini juga. Sebenarnya saya itu agak males gitu, mager-mageran. Tapi namanya juga sharing. Saya suka bercerita juga. Jadi ya apa salahnya. Yang kedua yaitu tugasnya segunung. Nggak bercanda, ini hanya bahasa kiasan aja yang melebih-lebihkan. Tapi emang benar, untuk tingkatan master itu hampir di semua mata kuliahnya itu pasti di setiap minggu ada tugasnya. Dan tugasnya itu bisa jadi satu mata kuliah lebih dari satu, bisa 2 atau bisa 3. Apalagi kalau tingkatan master itu dosennya 2 ya. Ya pokoknya bersiap-siap aja kalau kalian ada dosen yang berbeda prinsip atau berbeda sudut pandang. Nah itu akan ada tugas yang sedikit gimana berbeda. Kalau misalkan dosennya kalian masih selaras gitu kan, masih satu prinsip, itu dosen yang pertama, dosen yang kedua itu meneruskan aja gitu sejalur. Tapi ketika dosen kalian itu sudut pandangnya udah berbeda, bisa jadi yang pertama itu suruh meneliti tanah, nanti yang kedua kalian disuruh meneliti awan. Jadi gitu, kayak berbeda seperti itu. Jadi siap-siap aja. Tapi kalau kalian melakukannya dengan happy ya insya Allah tetap happy aja sih. Yang ketiga, hampir setiap hari penelitian. Nah, ini yang benar-benar tak rasakan perbedaannya antara S1 dengan S2 itu ini. Hampir setiap hari itu kalian melakukan penelitian, melakukan riset jurnal, kemudian belum lagi mengkaji jurnal, terus harus baca artikel seperti itu. Apalagi kalau tugas kalian itu membuat jurnal yang setaraf nasional bahkan internasional. Itu kan pasti referensinya nggak boleh sembarangan kan. Namanya juga penelitian, pasti dimulai dari mencari masalah dulu, kemudian menentukan topik, kemudian buat proposal. Kalau R&D berarti kalian buat produk, setelah itu harus menguji produknya dulu. Setelah menguji produk, kalian dapat hasil, memproses hasilnya, baru kalian buat jurnal. Jadi prosesnya itu agak lumayan nikmat. Kalau dulu waktu S1 ada sih hal yang seperti itu, ada melakukan penelitian ada, tapi kan tidak di semua mata pelajaran. Tapi kali ini hampir setiap hari yang saya rasakan adalah
melakukan penelitian. Yang keempat, jarang tidur. Asli ini adalah suatu hal yang tak rasakan saat ini. Jadi sejak awal kuliah sampai saat ini, kualitas tidur itu belum pernah merasakan tidur yang benar-benar berkualitas. Kenapa? Kalau saya ketiduran aja gitu sering ngerasa, ya Allah, nyesel banget gitu loh. Tugas belum selesai, ketiduran, apalagi besok kalau udah deadline. Itu rasanya sesuatu banget. Nah, yang buat saya eman lagi itu, saya itu punya riwayat darah rendah. Jadi ketika kurang tidur, yang biasanya dirasakan orang itu ya, ketika kurang tidur pasti yang dirasakan adalah sakit kepala. Itu dua hal yang sangat membagongkan. Jadi ketika kalian kurang tidur, sakit kepala, ketika kalian banyak tidur, nanti tugasnya nggak selesai. Jadi itu dua hal yang saat ini masih masih butuh penyesuaian. Jadi ada jedanya di mana saya harus tidur. Kalau nggak gitu lebih ke relaksasi sih, jangan terlalu tegang gitu. Kalau misalkan saya menghadapinya sendiri seperti itu, jadi nggak, ya memforsir itu harus, karena kalau nggak diforsir nanti tugasnya nggak selesai ya. Tapi harus bisa menyesuaikan aja sih dengan keadaan, harus beradaptasi sih. Sekarang yang tak rasakan sedang beradaptasi dengan keadaan. Yang kelima, tugas nggak bisa sambil disambi. Maksudnya gimana? Nah ini nih, aku yang ngerasa alhamdulillah aku kuliah sekarang. Jadi kalau misalkan nanti ketika aku udah kerja ke lembaga yang terikat, kalau nggak gitu ketika saya berumah tangga, itu mungkin akan merasa yang lebih berat lagi. Karena semua tugas-tugasnya itu nggak bisa disambi. Jadi gini, kesibukan saya sekarang itu ngajar sambil bimbel. Jadi sebelum saya kuliah, sebelum saya lanjutkan studi, itu kan ada waktu jeda. Nah, di waktu jeda itu saya memanfaatkan untuk ngajar sama ngajar bimbel juga di rumah. Nah, ternyata kegiatan itu berlangsung sampai sekarang. Itu tuh saya ngerasa kayak keteteran banget gitu, ngerasa agak berat gitu. Jadi salah satu kadang ada yang harus dikorbankan. Ya, eman sih sebenarnya, tapi ya gimana lagi, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan kan pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan juga. Untuk rasa berat, namanya juga keinginan untuk sukses itu tidak ada yang instan. Kalau kita memperoleh kesuksesan dengan cara yang instan, maka kita akan mudah jatuh. Tapi kalau kita memperoleh kesuksesan dengan sebelumnya susah payah, kayak benar-benar berkorban, benar-benar merasakan yang namanya perjuangan, itu untuk menjatuhkan kita itu susah. Karena mental kita itu udah siap gitu untuk menghadapi itu semua. Udah sih, itu aja yang membuat saya kadang ngerasa ingin berkeluh kesah, ya cuma itu aja. Selebihnya masih banyak banget nikmat-nikmat yang lain di luar sana yang harus kita syukuri ya kan. Kita nggak boleh hanya selalu ngeluh gitu aja kan, nggak boleh. Tapi ini saya bercerita sedikit aja. Jadi ketika nanti kalian mau melanjutkan S2, ini bukan berarti menakut-nakuti kalian, bukan ya. Ini hanya gambaran aja. Terus saya juga sharing sama kalian. Mungkin kalau ada yang mau ngasih saran untuk manajemen waktunya seharusnya seperti ini, saya persilahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komennya yang bagus ya, yang mendukung, share and subscribe. Terima kasih. See you next video.